Selamat malam semuanya teman kumparan. Kembali lagi di program kesayangan kita semua, yaitu Kumparan Kelas Investasi episode yang ke-16. Kali ini bersama saya Alin Wiratmaja. Di program ini kita akan belajar bersama-sama mengelola keuangan, sekaligus juga memperdalam tips-tips seputar investasi, dan tentunya kita akan belajar cari cuan sama-sama ya. Seperti biasa saya mau kasih disclaimer dulu nih bahwa seluruh proses syuting pada hari ini sudah menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Saya serta seluruh tim yang bertugas di Kumparan sudah melakukan swab antigen dan hasilnya negatif. Selain itu, studio dan alat yang kami gunakan juga sudah disterilisasi. Teman Kumparan, kalau bicara soal trading saham nih, pastinya kita tentunya nih perlu memilih strategi atau style. Strategi sendiri harus disesuaikan dengan profil risiko, kemudian juga gaya dari para pelaku market. Karena ini tentunya bisa mempengaruhi kinerja trading dengan risiko yang berbeda-beda. Nah, teman Kumparan tahu nggak sih kalau pelaku pasar saat ini didominasi oleh kalangan milenial dan juga Gen Z ya. Kurang lebih sekitar 80% loh. Nah, untuk di dunia trading saham saat ini lagi hits nih, lagi terkenal banget nih style scalping dan juga yang sudah lama kita kenal nih swing trading. Kedua istilah ini tentunya lagi tren sekali lagi di kalangan milenial dan juga Gen Z, tidak hanya yang sudah terjun di dunia market dan dunia trading, tapi juga baru aja juga ini dipelajari oleh trader-trader newbie alias trader-trader pemula. Pasalnya nih, scalping dan swing ini dianggap sebagai salah satu teknik trading yang bisa membuat trader cuan besar dalam waktu yang relatif singkat. Bener nggak sih ini berpotensi cuan besar dalam waktu yang relatif singkat, atau justru sebaliknya? Nanti kita akan coba tanya sama-sama ya dengan Om Ben. Tapi sebenarnya berapa efektif sih teknik scalping maupun swing trading ini? Pas banget kita akan membahas dua style trading ini bersama dengan Om Ben, CEO dari komunitas PPC. Kalau dilihat dari Instagramnya, Om Ben ini memang aktif sekali ya memberikan edukasi seputar saham. Tanpa lama-lama lagi, yang dinantikan oleh 260-an orang di sini adalah Om Ben. Kita invite ya Om Ben. Yuk kita tembusin resisten nih, 300 dong yang join. Yang belum join coba kabarin ya teman-teman trader, kabarin temennya, ada Om Ben nih di Kumparan, ajakin live di sini. Mungkin setelah Om Ben bergabung akan ada nih teman-teman digitalnya Om Ben juga yang bergabung, semakin meramaikan pada malam hari ini. Kita akan tanya-tanya langsung ke Om Ben ya. Oh ya, untuk kalian yang bertanya, nanti untuk penanya terpilih berkesempatan mendapatkan saldo digital, lumayan ya, cuan digital Rp100.000. Akan ada 5 pemenang yang dipilih, jadi totalnya Rp500.000 yang akan dibagikan pada malam hari ini. Hai Om Ben, Opa. Halo, selamat malam. Malam. Om Ben, tadi kan sempat dibahas juga nih bahwa style yang sekarang lagi banyak ngehits nih di kalangan anak-anak muda yang terjun ke dunia trading adalah scalping dan juga swing trading yang udah cukup lama. Tapi yang belakangan ini yang lagi naik banget kan scalping nih. Nah, kalau dari Om Ben sendiri nih, Om Ben saya pingin tahu dong sebenarnya kalau dari Om Ben kayak gimana nih untuk scalping dan swing ini, kan Om Ben menjalankan dua-duanya nih. Kita akan bahas juga untuk teman-teman yang mungkin masih baru juga di dunia pasar modal. Apa sih yang membedakan dua style ini nih, Om Ben? Oke, jadi mungkin saya jelaskan dulu bahwa ada beberapa style ya. Salah satunya, salah duanya ya, berarti kan ada scalping dan ada swing ya. Satu lagi ada yang berinvestasi. Nah, untuk swing ini kita lebih ikut ya. Swing ini bermain seperti peselancar ya, mengikuti arah ombak ya, seperti itu ceritanya. Jadi ketika IHSG-nya atau harga sahamnya dibawa naik ya, seperti itu, dan mengenai resist, biasanya swing trader ini melepas posisi dulu ya. Untuk apa tujuannya? Mengambil ketika membentuk swing low ya, atau ketika ombaknya turun lagi ke bawah ya, untuk membentuk support baru atau menguji support yang ada seperti itu, kemudian masuk lagi ya. Itu biasanya swing trader memanfaatkan seperti itu ya. Rata-rata mereka trading itu dalam jangka waktu mungkin beberapa minggu sampai beberapa bulan ya. Tapi biasanya swing trader ini
melepas posisi ketika yang tadi saya bilang ya kena resist seperti itu. Sedangkan scalper ini adalah salah satu style trading ya di mana bermain cepat ya atau fast trading biasanya disebut seperti itu ya alias nyopet ya bahasa gaulnya nyopet ya seperti itu ya nyopet di saham ya. Yang penting sudah profit ya, udah profit kemudian cepat-cepat kabur sebelum diguyur ya. Biasanya juga para scalper ini rata-rata money manajemennya agresif ya. Selama mereka memahami resikonya, mereka lebih berani agresif ya. Kalau swing trader, mereka biasanya membeli dengan money management yang sedikit lebar. Dalam arti mereka lebih sabar mengantri seperti itu di area-area support ya. Tapi kalau scalper biasanya tabrak lari kasarnya seperti itu ya. Ada plus dan minusnya tentu saja ya antara scalper dan swing trader. Nah, itu yang nanti akan kita bahas ya. Jadi intinya adalah teman-teman harus paham dulu teman-teman ini cocok yang mana ya, cocok yang mana nanti akan kita bahas bersama-sama seperti itu. Oke, kalau cocok yang mana berarti harus dicoba dulu dong ya, Om Ben. Tadi kalau Om Ben Iya, betul sekali. scalping ini istilahnya nabrak aja kayak gitu kan dalam jangka waktu yang singkat. Berarti kalau swing ini lebih kalem ya, Om Ben. Kasih tahu dong Om Ben plus minus untung rugi, risiko dan potensi yang bisa dipertimbangkan. Sebelum itu saya ke ini dulu deh, Om Ben. Soal efektivitasnya dulu deh, Om Ben. Ini kalau menurut Om Ben, ini seperti apa sih dari dua style atau dari dua teknik ini nih, Om Ben? Untuk efektivitasnya kan Om Ben jalanin dua-duanya. Swing juga ada, scalping. Buat yang masih baru-baru, apakah bisa menjalani ini langsung keduanya atau sebenarnya lebih baik memilih nih, Om Ben? Ya, oke. Soal efektivitas ini tergantung market ya. Kembali lagi, saya selalu tekankan di sini bahwa sesuatu yang nggak bisa kita kontrol adalah market. Ya, market bergerak sesuai dengan arahnya, ya arah yang dimau oleh market makernya kan seperti itu ya. Dan market selalu benar. Intinya adalah kita yang harus menyesuaikan diri dengan market, bukan kita yang berusaha ngatur market kan ininya seperti itu. Nah, soal efektivitas ya. Kita harus ngerti ketika marketnya memang lagi bullish ya, lagi enaknya, kencengnya naik ke atas ya. Seperti market di tahun 2020 setelah pandemi mulai meledak ya, mungkin sekitar bulan Juli, Agustus ya, itu marketnya mulai bullish ya, mulai recover ya setelah turun dalam. Nah, untuk market yang seperti itu ya, scalping itu kurang efektif menurut saya. Karena apa? Karena jelas sekali di market yang sangat bullish seperti itu, arahnya jelas, trennya jelas ya. Orang-orang yang bisa menahan lebih lama atau swing trader itu biasanya mendapatkan gain yang besar ya, bisa mendapatkan saham-saham beggar atau yang naik di atas 100% karena arahnya jelas ya. Jadi kalau marketnya memang lagi arahnya jelas, lagi bullish ya, lagi recover ya, seperti itu lagi naik-naiknya kencang, semua saham naik, itu swing trader lebih efektif ya, swing lebih efektif ya menurut saya. Jadi teman-teman yang trading dengan style swing ini akan mendapatkan profit yang lebih maksimal ya seperti itu. Nah, untuk market yang tidak jelas, saya ngomong tidak jelas seperti apa? Misal seperti sekarang ya. Sekarang ini memang IHSG berada di area 7.000-an. Tapi marketnya ini kurang bersahabat ya, kurang greget ya, kurang rame. Nah, kalau kurang rame biasanya atau kurang greget atau marketnya lagi downtrend, lagi turun ya, lagi koreksi, maka scalping ini adalah salah satu style yang paling efektif menurut saya. Karena apa? Kita misalnya ya, beli saham nih, misal saham A ya, saham A. Lagi mantul dari support, kita masuk ya, kemudian udah profit 3%, 4%, atau 5%, udah, saya merasa cukup, udah mau kena resistance, saya keluar. Ya, saya clear posisi. Ya. Keuntungannya apa? Kalau dengan market yang nggak jelas ya, kita clear posisi di hari tersebut ya, besok ya, kita nggak perlu khawatir kita punya barang apa. Jadi mau market globalnya pun ya, misalnya ya Dow Jones-nya tiba-tiba malam tuh merah darah ya, kita udah clear posisi. Ya, itu salah satu keuntungannya ya, efektivitasnya di situ. Tapi buat teman-teman yang nge-swing ya, yang nge-swing biasanya akan sering di PHP market. Ya. Contoh sudah beli nih di area support ya. Besok naik 5%. Wah, tahan dulu lah masih bagus. Ada news negatif dari market global ya. Tiba-tiba open gap down yang 5% ini tiba-tiba bisa langsung drop, kehilangan profit. Ya, ini plus dan minusnya di kala market yang seperti itu. Jadi saya bilang ini efektivitasnya mengikuti market. Ya, kalau marketnya memang nggak jelas, maka bermain pendek itu adalah cara yang terbaik. Kalau marketnya jelas, lagi enak, nah yang bermain pendek ini biasanya teman-teman kehilangan barang. Kalau misalnya ya teman-teman beli di harga murah seperti itu, marketnya di bawah naik terus, teman-teman jual, mungkin nggak akan ada koreksi lagi.
Nah, makanya saya tadi bilang, kita harus melihat marketnya untuk bisa mengerti efektif mana cara yang kita pakai. Nah, buat para pemula, buat teman-teman yang baru belajar, ya, saran saya, teman-teman kenali dulu marketnya. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman kenali dulu teman-teman ini cocok yang mana. Dari mana bisa memilih cocok yang mana? Untuk jadi seorang scalper, teman-teman ini harus punya waktu memantau market yang pasti. Jadi buat teman-teman yang bekerja kantor, ya yang nggak bisa mantau market, jelas scalping ini kurang cocok buat kalian. Tapi buat teman-teman yang memang punya waktu, yang apa ya, mantau market terus setiap hari atau punya waktu misalnya, 4 jam mantau market setiap hari, sesi 1 itu mantau. Silakan kalau mau bermain scalping, ya. Jadi itu kembalikan ke teman-teman lagi, ya. Kalau teman-teman masih mau penasaran, silakan belajar. Jadi saya selalu menyarankan teman-teman coba, ya, cobalah. Pengen belajar scalping ya, para teman-teman yang biasanya nge-swing ini pengen belajar scalping, silakan belajar dengan dana terukur. Di situ kalian bisa merasakan, ternyata kok saya scalping deg-degan nih. Nah, ini yang jadi masukan buat kita. Ternyata saya kurang cocok nih. Jantung saya mau copot nih kalau mau scalping, deg-degan terus. Udah saya nge-swing aja. Nah, itu tergantung ya, masing-masing memiliki preferensi sendiri-sendiri ya. Seperti itu kalau dari saya, Cian. Wah, mantap banget nih teman-teman yang join sudah 1.200 tadi saya lihat ya terakhir. Semoga terus semakin bertambah banyak yang bisa bergabung dengan kumparan kelas investasi pada malam hari ini. Kalau boleh saya sarikan tadi intinya untuk menentukan style mana atau strategi mana yang lebih cocok untuk kita, berarti kita harus mengenali market, kondisi market, kemudian mengenali diri, dan tidak ada salahnya belajar atau mencoba berbagai style trading dengan dana yang terukur untuk mencari tahu kita tuh nyamannya yang mana dan kinerja kita tuh lebih bagus kalau kita pakai style yang mana, seperti itu ya. Baru 3 pertanyaan yang sudah saya keluarkan, tapi teman-teman kumparan semua juga sudah banyak yang mengajukan pertanyaan, langsung kita akan jawab ya. Dari Melanie Sheni, day trading versus swing trading manakah yang lebih baik dalam menghasilkan keuntungan saham? Apakah ini tergantung yang menjalankan atau gimana nih Om Ben? Ya, kalau mana yang lebih baik, menurut saya ada plus dan minus karena gini ya teman-teman, tidak semua teman-teman ini benar-benar bisa mencari yang paling efektif mana ya. Jadi ini adalah ada yang namanya preference ya, itu yang pertama. Jadi teman-teman mau suka yang mana. Jadi kalau saya ditanya manakah yang paling menghasilkan profit antara scalping dan swing trading ya, saya nggak bisa jawab karena apa, kembali ke masing-masing ya. Kita ngerti kayak Michael Yo itu seorang swing trader ya, seperti itu ya. Saya nggak bisa mengcompare saya dengan dia ya. Intinya adalah ketika saya nyaman dengan scalping ya, di market seperti ini saya nyaman dengan scalping, saya bisa make money dari scalping, dan Michael Yu bisa make money dari swing trading ya, nggak jadi masalah. Intinya adalah teman-teman tuh cocok yang mana ya, paling pas yang mana. Kalau saya pribadi ya, saya terkadang kurang sabar nih untuk nge-swing ya. Jadi saya mensiasati, terkadang saya punya satu porto yang untuk swing ketika marketnya jelas ya seperti itu, saya nggak buka-buka portonya ya, saya hanya pasang trailing stop aja atau stop loss. Sehingga apa? Sehingga ketika kita memang nggak tergoda untuk gatel tangannya, kasarnya seperti itu ya. Jadi saya nggak tergoda untuk udah profit nih 5%, saya pengen jual, nggak seperti itu. Tapi saya bisa mengikuti alur dan sesuai plan ya. Jadi itu salah satu strateginya. Tapi kalau yang mana yang paling efektif, kembali yang pertama adalah kita lihat marketnya dulu ya, marketnya bagaimana dulu. Buat saya seperti itu. Dan yang kedua, kembali kita cocok yang mana, kita nyaman yang mana ya. Jadi tidak ada pilihan mana yang lebih baik ya. Menurut saya nggak seperti itu, karena di dalam market ini ya, kita ini bersaing untuk mendapatkan uang dari market ya. Kalau dengan swing trading aja kalian bisa mendapatkan profit yang konsisten ya, itu sudah paling benar buat kalian. Kalau dengan scalping kalian udah konsisten mengembangkan modal, ya itu udah paling benar buat kalian. Jadi kembali masing-masing memiliki porsinya ya, tergantung dari masing-masing kita cocok yang mana dan marketnya bagaimana. Kalau dari saya seperti itu. Oke, jadi ini adalah pertanyaan yang bisa dijawab oleh teman kumparan sendiri ya, bukan Om Ben, karena diri kita sendiri yang tahu. Tadi dikatakan oleh Om Ben ya, preference, kayak gitu, kembali ke masing-masing. Mana yang kamu suka, kalau misalnya mau mencoba menjalani keduanya, Om Ben juga melakukannya, berarti pisahkan akun tradingnya ya, dan juga trading plan-nya tentu berbeda untuk yang swing, juga untuk yang
scalping dan kemudian dilihat mana yang akan membawa teman-teman menuju ke profit konsisten. Baik, kita langsung jawab pertanyaan yang kedua dari Learn Always Anything. Apakah metode scalping yang Om Ben terapkan menggunakan chart dan chart seperti apa nih yang menarik untuk ikut scalping? Mantap nih, teknis banget pertanyaannya, langsung menjurus. Boleh di-spill Om Ben, keluarkan jurus-jurus rahasiamu di sini. Iya, kalau saya pribadi, saya melihat chart itu, jadi begini, sebelum saya scalping, saya lihat chartnya dulu. Untuk mengetahui apa? Mengetahui posisi, ya. Mengetahui posisi di mana harga saat itu, ya. Kita melihat dari, kan saya memakai support dan resist, ya. Di mana areanya. Apakah saham ini jauh dari support? Ya, itu yang pertama. Apakah malah sudah dekat resist, ya. Jadi itu yang jadi pertimbangan saya. Kalau memang dekat-dekat resist, saya akan lebih sabar menantikan dulu untuk adanya koreksi-koreksi atau pullback dulu, ya, sebelum saya memutuskan masuk, ya. Jadi saya ketika melihat sebuah saham yang bergerak naik, ya, saya lihat chartnya, oh ternyata memang masih ada upside yang lumayan nih, ya. Ada area-area yang lumayan yang masih bisa naik, alias tidak ada area-area jualan, ya, seperti itu, ya, di mana ada tekanan jual di sana. Ya, itu yang saya manfaatkan. Jadi dengan chart ini saya bisa melihat bagaimana potensinya dan bagaimana resiko yang saya dapat tanggung, ya, seperti itu, ya. Itu yang penting sekali. Jadi saya harus melihat dulu, ya, sampai di mana potensinya dan sampai di mana resikonya. Itu yang pertama. Nah, setelah itu, setelah saya melihat, saya udah nggak lihat chart lagi. Karena apa? Kalau kita sudah scalping, saya segera beralih kepada analisa yang kedua, analisa bid dan offer, ya. Saya melihat dulu bid offernya itu bagaimana. Adakah spam order satu lot, atau mungkin 10 lot dan lain sebagainya, ya. Yang sekarang sedang marak ini di saham-saham, ya, yang lagi rame, bidnya dibuat tebal, ada spam order seperti itu. Nah, kalau ada saham-saham yang dengan spam order yang seperti itu, ya, kalau ada spam ordernya yang banyak seperti itu, ya, saya lebih berhati-hati karena berarti ada transaksi fiktif, ya, seperti itu, ya, kasarannya transaksi fiktif yang dibuat oleh market maker-nya, ya. Itu yang penting untuk kita ketahui. Nah, kalau memang sahamnya itu partisipasinya normal, tidak ada spam order dan lain sebagainya, nah, baru saya memutuskan apakah saya berani masuk di saham tersebut, ya. Apakah saya masuk di saham tersebut. Nah, jadi sebenarnya chart ini hanya saya pakai untuk analisa awal, ya. Setelah itu baru saya beralih kepada bid dan offer, ya, seperti itu, Ci Alin. Oke, Om Ben, boleh disampaikan juga chart yang Om Ben lihat dengan time frame berapa biar semakin lengkap lagi informasi yang didapatkan oleh teman kumparan. Iya, biasanya saya buka daily dulu, ya, karena chart daily ini chart yang support resistnya itu paling lebih kuat, ya, lebih kuat dibandingkan chart intraday atau menitan atau jam-jaman. Nah, setelah daily-nya sudah terlihat, saya langsung beralih kepada jam-jamannya, ya. Itu strategi saya. Tapi gini teman-teman, itu membutuhkan latihan. Karena apa? Karena harus cepat, ya. Kita mau scalping kan harus cepat, ya. Jadi melihat saham seperti ini langsung buka chartnya, langsung memutuskan, ya. Jadi benar-benar membutuhkan latihan, ya, membutuhkan latihan. Apakah bisa tanpa chart? Bisa banget, ya, bisa banget. Masalahnya adalah saya itu terbiasa dari awal pakai chart, ya. Saya chartis dulunya. Beda dengan Mas Bekti mungkin, ya. Mas Bekti itu murni lihat dari bid dan offer, ya. Jadi itu kembali, ya, teman-teman, masing-masing metode, masing-masing strategi itu disesuaikan dengan kenyamanan kita, ya. Yang penting kita masuk dalam sebuah saham itu dengan ada analisanya, ada dasarnya, bukan masuk karena ikut-ikutan atau karena FOMO. Ya, kalau udah karena FOMO itu udah beda urusan lagi, ya. Jadi kalau udah FOMO berarti kalian nggak punya trading plan. Tapi kalau kalian memang sudah dengan ada analisa, ya, kalian akan memiliki trading plan di mana harus keluar, ya, atau cut loss, di mana harus taking profit. Nah, itu yang paling penting, ya, menurut saya, ya. Seperti itu. Berarti scalping bukan berarti asal tabrak aja, ya. Ada analisanya juga dan punya trading plan tadi untuk meminimalisir risiko. Kalau Om Ben menggunakan chart untuk mengetahui support dan resisten, untuk mengetahui apakah masih ada upside potential. Oke, 2 pertanyaan teman kumparan yang tadi baru saja dijawab oleh Om Ben, ini berarti juga secara otomatis berhak mendapatkan saldo digital masing-masing Rp100.000. Selamat! Nah, bagi teman kumparan masih ada kesempatan lagi untuk kalian bertanya, karena kan aku tadi janjiin 5 orang yang beruntung, ya, yang akan mendapatkan saldo digital masing-masing Rp100.000. Jadi kita akan lanjutin lagi nih pertanyaan dari aku. Teman-teman terus aja bertanya, akan disaring, ya, dari tim kumparan mana pertanyaan yang terpilih. Om Ben, kita masih ngomongin soal scalping dan swing nih. Om Ben, kalau misalnya kan scalping atau swing nih,
apa aja yang harus dipersiapkan dan dari sisi dana ini seperti apa nih kalau dari pandangan Om Ben? Ya, yang harus disiapkan yang pertama adalah mengerti resikonya dulu ya sebelum teman-teman memutuskan scalping. Karena saya ulangi lagi ya, mungkin teman-teman sudah pernah dengar scalping ini high risk high return ya. Ibarat kalian mengendarai mobil yang super cepat atau kita bisa ngomong Formula 1 seperti itu ya. Kalau kita mengendarai mobil sport atau Formula 1 dengan kecepatan yang ekstrim seperti itu, teman-teman harus mengerti dulu resikonya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, teman-teman harus memiliki kemampuan untuk mengendarai mobil tersebut tentu saja ya. Jadi buat teman-teman harus paham dulu resikonya apa ya sebelum memutuskan masuk ke dalam scalping. Karena apa? Tentu saja scalping itu kita memanfaatkan yang namanya volatilitas dari market ya, volatil. Marketnya harus volatil dulu. Itu yang harus kita ketahui ya. Kalau udah ngerti marketnya volatil berarti apa? Berarti sahamnya bisa naik mendadak ya, naik kencang ke atas. Setelah itu bisa mendadak turun kencang. Ya, itu yang harus dimengerti dulu ya, volatilitas market. Nah, ini yang perlu teman-teman pahami dulu ya sebelum memutuskan untuk scalping. Kalian sudah siap nggak? Jangan teman-teman melihat, oh ada A, C, B, C, C dengan scalping ini bisa menggandakan modalnya dengan cepat. Benar sekali. Kalau bisa mengerti ya, kalau bisa mengerti, kalau bisa mengendarai mobilnya itu. Kalau nggak bisa bagaimana? Kalian akan kehilangan modal juga dengan lebih cepat lagi dibandingkan swing trading ya. Jadi ini yang mesti kita ketahui dulu ya. Kita ketahui bahwa ada resiko-resiko yang terkandung di dalamnya. Jadi jangan teman-teman ini kalau melihat sesuatu ya, atau melihat di media sosial ada orang yang menunjukkan oh saya profit seperti ini. Ya kalian harus ngerti dia profit dengan cara apa dulu. Misal oh kalau dia dengan cara scalping, kalian harus ngerti dulu scalpingnya itu modalnya berapa ya kan. Karena teman-teman terkadang silau ya dengan oh aduh ada orang ini bisa profit ya ratusan juta dalam sehari, bahkan sampai miliar dalam sehari. Nah, itu mesti dimengerti, modalnya dia juga besar. Artinya apa? Kalau modal besar, resiko besar ya, loss-nya juga besar, teman-teman. Cuannya juga besar tentu saja. Nah, itu yang harus dimengerti dulu. Nah, kalau ukuran modal teman-teman mau mulai dengan berapa, saya kembalikan ke teman-teman. Kalau teman-teman mau belajar ya, untuk sesuatu yang baru mau belajar dan belum mahir ya, kembali ya saya sarankan teman-teman membatasi resikonya dengan cara adalah teman-teman juga membatasi modal kalian supaya modalnya ini nggak terlalu besar ya. Kenapa seperti itu? Supaya kalau sampai lossnya nggak gede ya. Supaya teman-teman ini nggak kapok untuk belajar. Kalau teman-teman pakai dana yang sangat besar ya, yang yang kalian nggak siap hilang, yang sampai kepikiran kalau nyangkut sampai kepikiran dan lain sebagainya. Nah berarti teman-teman tidak siap kehilangan dana seperti itu. Nah, makanya kalian siapkan kalau mau belajar scalping, siapin dana yang teman-teman siap untuk hilang uang tersebut. Ya, misalnya kalian sudah siap, oh saya cuma siap 1 juta aja, misalnya. Ya udah, pakai modal 1 juta untuk belajar. Karena apa? Tujuannya kita belajar itu untuk mengerti ritmenya dulu, bukan untuk mencari profit. Kembali lagi, profit itu adalah hasil dari pembelajaran kita setelah kita menemukan ritme yang konsisten. Seperti itu dari saya. Menarik sekali nih Om Ben, jadi harus diperhitungkan juga ya. Risikonya tinggi, berarti ini juga belum tentu cocok untuk semuanya. Tapi memang belakangan ini kita banyak sekali mendengarkan kisah sukses. Kebetulan stylenya tuh scalping ya, Om Ben. Yang sukses, meraup cuan sekian banyak dalam waktu singkat. Langsunglah semuanya juga terpikat, ingin juga scalping. Bahkan juga yang baru terjun, baru buka akun saham. Nah, kalau untuk pemula sebenarnya nih Om Ben, apakah teknik-teknik ini direkomendasikan Om Ben untuk scalping atau sebenarnya kalau untuk pemula tuh lebih cocok? Atau Om Ben rekomendasinya kayak gimana sih misalnya untuk yang benar-benar baru newbie banget nih Om Ben? Ya, kalau untuk teman-teman yang baru tapi pingin ya, saya nggak bisa melarang ya, kasarnya begini. Saya nggak bisa bilang, oh kalian jangan belajar scalping nih, karena apa? Resikonya gede loh. Nggak bisa seperti itu. Orang semakin dilarang kan semakin mencoba. Ya, makanya kalau ada teman-teman yang mau seperti itu, saya malah ya udah belajar aja, silahkan belajar. Ya, tujuannya apa? Supaya kalian mengerti. Tapi kembali lagi yang tadi saya jelaskan di awal ya, resiko harus dipahami dan yang kedua modal jangan terlalu besar. Karena yang namanya orang belajar itu tujuannya adalah melakukan yang namanya riset di market atau uji coba, ya kan? Sama seperti kita membuka sebuah usaha. Kita membuka sebuah usaha, kita melakukan tes pasar dulu.
Kalau orang yang namanya tes pasar itu nggak mencari profit namanya, ya bahkan malah rugi biasanya karena dia melakukan promosi, ya membuat misalnya sampling-sampling yang dibagikan secara gratis. Nah itu bagian dari pembelajaran dari kita sendiri. Makanya saya bilang untuk belajar pertama silahkan nggak apa-apa, tapi modalnya terukur sekali. Ya ini benar-benar uang yang siap untuk hilang. Setelah kalian mengerti seperti itu, baru belajar teknik-tekniknya atau mulai mencoba, ya kan? Loss bagaimana? Loss itu udah hal yang sangat wajar sekali. Saya pribadi dulu waktu belajar scalping pun hampir 2 tahun itu nggak bisa profit konsisten ya, hampir 2 tahun itu. Saya mencoba untuk apa? Menemukan ritme yang tepat buat saya, ya kan? Oh ternyata saya udah cocok nih dengan scalping seperti ini, metodenya seperti ini. Nah itu yang harus kita cari. Dan itu membutuhkan waktu, dan itu membutuhkan kesabaran. Dan di masa mencari ini, kita nggak mengejar yang namanya profit, tapi kita mengejar yang namanya formulanya ini, ya, mengejar ritmenya supaya kita bisa menyesuaikan dengan marketnya bagaimana, kita bisa mengerti, oh bisa merasakan, oh ini saham ini jangan untuk di scalping ini bahaya, bandarnya nggak terlalu bersahabat dengan retail, oh saham ini cocok untuk scalpingan, oh ini bisa di scalping, ini nggak bisa di scalping. Nah itu yang perlu dipelajari dan itu membutuhkan waktu. Jadi saran saya kalau mau belajar, kembali ya, modal harus terukur dan kalian harus paham sekali scalping itu resikonya seperti apa. Oke, jadi fokusnya di awal-awal bukan untuk mencari cuan dulu, tapi untuk riset pasar, tes market, dan seperti orang bisnis, tes market itu juga bisa jadi justru membuang uang ya, bukannya menghasilkan cuan, kayak gitu. Makasih Om Ben nih, mantap banget, daging banget apa yang disampaikan oleh Om Ben. Nah, semakin seru ya pastinya. Coba tembusin dong 1.500 nih yang nonton di Kumparan dan juga di akun Instagramnya Om Ben ya, karena seru banget pembahasannya. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan saya nih Om Ben, kita jawab dulu dong pertanyaan dari teman Kumparan ya. Makasih nih antusiasme teman Kumparan luar biasa banget. Banyak pertanyaan yang masuk. Umi Ramadan 38 bertanya, dalam kondisi saham yang seperti apa kita harus memilih menggunakan strategi scalping atau swing, dan bolehkah kita menggunakan kedua strategi tersebut secara bersamaan? Bagus banget pertanyaannya ya. Apakah kita boleh bersamaan swing dan scalping di saham yang Boleh. seperti apa nih, Om Ben? Ya. Jadi Kalau mau, begini, mana yang cocok untuk scalping, mana yang cocok untuk swing sahamnya juga. oke, ya. Jadi begini, kalau memang kita ngomong mau swing dan scalping secara bersamaan, bisa nggak? Bisa banget. Saya pun melakukan itu. Ya, ketika saya menemukan sebuah saham yang misalnya saham ini sudah breakout dari resist, ya, alias trennya udah jelas ya. Trennya ini misalnya reversal, ya, atau masih uptrend. Nah, saya biasanya beli di 2 akun. Akun yang pertama untuk swing, akun yang kedua untuk scalping. Tujuannya apa? Saya sering kali menemukan saham-saham yang biasanya saya copetin dulu ya. Ya harga 100 atau misalnya 150, sekarang kok sudah 400. Wah, seandainya waktu itu saya ada swing kan lumayan. Ya, jadi saya akhirnya memutuskan ya udah saya akan pakai 2 akun. Saya misalnya saham A, saya akan masuk di akun swing, saya akan masuk di akun scalping. Tentu dengan metode yang berbeda. Kalau swing lebih agresif, kalau scalping lebih sabar. Kembali ya, maaf ya. Kalau scalping lebih agresif, kalau swing lebih sabar. Ya, itu yang saya pakai ya. Nah, kriterianya bagaimana lagi selain itu ya? Yang pertama jelas kalau kita mau swing itu harus kita tentukan trennya dulu. Trennya bagaimana saham ini? Itu yang pertama. Yang kedua, saham itu harus memiliki partisipasi dari market yang bagus. Alias bukan terjadi banyak yang namanya bid palsu atau ganjelan-ganjelan atau transaksi-transaksi fiktif yang hanya dilakukan oleh tim mereka sendiri, hanya tukar-tukaran barang saja. Lalu sampai atas nanti diguyur, bidnya dicabut. Ya, jangan bermain saham seperti itu untuk swing. Ya, kalau untuk scalping bagaimana? Selama masih bisa paham teman-teman resikonya dan selama memang mengerti cara bermain di saham-saham yang biasanya banyak stop order seperti itu, silakan saja. Tapi buat teman-teman pemula hindarin. Cari yang partisipasi marketnya itu oke. Ya, kalian bisa lihat dari mana? Kalian bisa buka order booknya, ya. Kalian bisa lihat dan transaksinya, ya. Apakah banyak terjadi pembelian-pembelian yang angkanya sama? Karena kan di dalam market ya, kan lucu sekali. Misal ada orang beli 10 lot, tapi ada 10 lot banyak sekali, ya. Ada 10 lot, ada 25 lot, 50 lot, 100 lot, tapi diulang-ulang terus. Nah, kalau seperti itu biasanya market makernya di saham tersebut sedang iklan di running trade. Tujuannya apa? Memancing teman-teman yang nggak mengerti ya untuk FOMO, untuk beli di atas. Beli apa? Beli barang dia. Ya. Ketika nggak ada orang yang mau beli, dia beli sendiri. Ya.
dia beli sendiri. Nanti ketika ada orang mau beli, dia guyur, dia jualan. Jadi itu yang kalian harus pahami. Jadi benar-benar satu harus uptrend sahamnya, yang kedua sahamnya harus partisipasi marketnya harus bagus, dan yang ketiga sahamnya harus cukup liquid buat kalian. Ya misal ya kalian mau masuk 1000 lot, ya jangan trading di saham-saham yang lotnya cuma ratusan. Karena apa? Terlalu tipis, kurang liquid. Lebih baik trading di saham-saham yang lebih tebal sedikit. Nah, ini yang penting diketahui. Tujuannya apa? Sehingga kalau terjadi guyuran atau panik sell, kalian paling nggak bisa keluar. Ya, kalau bitnya sangat tipis sekali, apalagi bit palsu, ketika dicabut ternyata hanya puluhan aja atau ratusan aja. Kalian punya misalnya 5.000 lot, kalian akan susah buangnya. Kalian akan nyangkut. Nah, ini yang mesti kalian pahami. Jadi saham-saham yang saya tradingkan ini tidak semua saham. Saya selalu bilang tidak semua saham saya tradingkan. Saya harus melihat keamanannya. Dari apa tadi? Yang pertama harus uptrend atau trennya harus jelas paling enggak ya. Yang kedua harus ada partisipasi market. Yang ketiga lihat likuiditasnya. Ya, dari 3 saham ini kita bisa memutuskan, oh saham ini cocok untuk saya scalping. Saham ini, oh ternyata saham ini memang barusan reversal. Saya mau coba scalping sekaligus swing. Nggak apa-apa. Masukkan ke kedua akun. Kenapa akunnya harus terpisah? Supaya perlakuan kalian bisa berbeda. Ya, jadi akun swing khusus untuk swing aja, akun scalping mau copetan, mau 1% keluar, mau 1 tick keluar, 2 tick keluar, silakan aja. Kembali style scalpingnya bagaimana juga. Nah, tapi yang terpenting kriteria sahamnya yang 3 tadi buat saya. Seperti itu. Wah, mantap banget sudah terjawab pertanyaannya ya. Bagaimana saham yang cocok untuk kita tradingkan. Ini ada pertanyaan keempat dari Dr. For Otsman. Perlukah seorang scalper melihat valuasi suatu perusahaan? Buat saya seorang scalper apakah mau lihat valuasi perusahaan? Buat saya pribadi mohon maaf saya enggak. Ya, jadi misalnya begini, sebuah perusahaan ini atau saham emiten ini tuh memang wah hancur laporan keuangannya, benar-benar hancur, minus terus ya, merah, tapi selama sahamnya masih ada momentum untuk naik ya, artinya ada volatilitas, kita bisa memanfaatkannya, tapi bukan untuk di hold ya, sekali lagi bukan untuk hold atau swing, sekali lagi ya. Jadi kita harus benar-benar mengerti dulu, karena begini, ada beberapa saham yang sebelum dibanting itu memang ditarik ke atas dulu, memang diangkat dulu. Tujuannya apa? Memancing orang FOMO sehingga bandarnya bisa jual di atas. Nah, kita yang scalper ini memanfaatkan aja, ya, ngikut momentumnya aja. Jadi seorang scalper buat saya nggak peduli dengan yang namanya laporan keuangan, valuasi harganya bagaimana, nggak peduli. Yang penting harganya masih naik, ya, masih ada power buy yang tinggi seperti itu, resikonya masih terukur, ya go ahead, silakan copetin. Tapi sekali lagi harus disiplin. Kalau sampai dibanting ke bawah bagaimana? Langsung cut, ya. Itu strategi saya. Jadi saya untuk scalping benar-benar harus disiplin sekali ya. Dan saya tidak melihat yang namanya tadi valuasi, fundamental, saya nggak lihat. Yang penting sahamnya naik, yang penting teknikalnya bagus, hajar. Ya kan? Udah cukup puas, keluar. Ya. Kalau pengen mau masuk lagi, pahami resikonya lagi. Hajar lagi. Kalau udah merasa bahaya, oh udah keluar, cukup udah keluar. Nah, itu yang saya lakukan untuk scalping ya. Seperti itu menurut saya. Oke, makasih Om Ben. 2 yang bertanya tadi akan mendapatkan saldo digital Rp100.000 masing-masing untuk 2 petanya. Dah, teman-teman yang lain masih ada kesempatan untuk nanya nih. Gampang banget, tulis di kolom chat. Nanti kita akan pilih dan langsung akan dijawab oleh Om Ben. Dan pastikan juga nonton Instagram Live ini sampai selesai. Karena tentunya masih ada kesempatan untuk mendapatkan ilmu, udah pasti, dan juga mendapatkan saldo digital tadi. Oke, lanjut nih Om Ben. Tadi kita sudah bahas kiat-kiat khusus untuk para pemula menggunakan teknik scalping maupun juga teknik swing nih ya Om Ben. Nah, tadi sebenarnya sudah dijawab ini, pertanyaan yang ini sudah dijawab. Intinya saham-saham apa nih yang cocok untuk teknik ini tadi sudah dijawab oleh Om Ben. Trennya jelas, ada partisipasi publik yang cukup besar dan perlu dipertimbangkan likuiditasnya ya, sehingga mudah keluar masuknya seorang trader. Oke, kemudian kita akan kasih pesan untuk teman-teman kumparan nih, Om Ben. Untuk teman-teman kumparan yang mau menggunakan teknik ini, boleh dikasih pesan nih, Om Ben? Oh, iya. Jadi, kalau teman-teman mau menggunakan teknik scalping ya, sekali lagi ya, saya tidak berhenti mengulang ya, bagaimana teman-teman harus memahami resikonya. Karena begini, kalau teman-teman mau scalping ya,
teman-teman harus paham bahwa scalping ini kalau gagal bagaimana? Ya cut loss, udah gitu aja. Jadi tidak ada pilihan untuk udah scalping, pengennya scalping, kemudian teman-teman ini berubah menjadi swing trading atau investing. Itu nggak bisa. Ya, kalau teman-teman melakukan itu, ya kalau sahamnya kebetulan saham yang memang busuk ya, saya bilang seperti itu, yang sahamnya memang sedang distribusi masif ya, teman-teman akan nyangkut ya. Dan tidak jarang sekali saham-saham tersebut berakhir di 50 ya. Atau teman-teman malah menderita loss yang besar sekali ya. Biasanya sahamnya udah selesai proyeknya, saya bilang seperti itu, sudah selesai ya, sudah selesai menjaring retail sebanyak-banyaknya, maka saham itu akan kembali ke habitatnya. Ya, mungkin di 50-an, atau mungkin dari 200 bisa turun ke 100, ya teman-teman akan menderita loss yang sangat besar sekali. Jadi itu yang harus dipahami. Jadi kalau teman-teman niatnya scalping, harus disiplin. Kalau gagal bagaimana, Kak? Tujuannya apa? Mengamankan aset kalian. Dan itu membutuhkan apa ya? Ketegaan ya teman-teman untuk nge-cut seperti itu. Dan trading sekali lagi kita nggak boleh memakai yang namanya harapan. Contoh harapan bagaimana? Setelah beli ya seperti itu, oh harganya kok turun ya, kok dibanting. Harusnya kita memutuskan, misal ya kita beli di harga 110, kita memutuskan harus cut loss di 106, misal seperti itu. Ya, harganya dibanting ke 104, kemudian ke 103. Nah, teman-teman harus segera melakukan cut loss atau sell on strike kalau ada pantulan seperti itu. Ya, kalau nggak ada pantulan bagaimana? Harus di-cut. Jangan berharap, wah siapa tahulah besok aku hold dulu lah, siapa tahu besok naik. Memang di beberapa saham kebetulan bisa seperti itu. Besoknya bisa ada rebound dulu. Tapi tidak semua saham seperti itu. Ya, ada banyak sekali saham kalau teman-teman masih hold ya. Sekarang misalnya teman beli di 150, sekarang bisa 50. Itu banyak sekali ya. Banyak sekali saham-saham, apalagi saham-saham yang baru listing ya, terutama banyak sekali saham-saham yang baru listing ya. Setelah 3 bulan akhirnya berakhir di zona 50 atau di bawah 100 atau udah di bawah harga IPO-nya. Nah, ini yang berbahaya sekali. Makanya saya bilang, kalau niatnya scalping, ya scalping. Jangan sudah scalping, kemudian lihat, oh fundamentalnya bagus kok, udah saya hold aja, nggak apa-apa. Ya, kalau teman-teman melakukan itu, teman-teman akan, rusak. Psikologisnya akan semakin rusak. Karena apa? Ini kan kalau udah ngomong atas nama fundamental, ya berarti naiknya kapan? Ya terserah. Karena kita ngomong fundamental, ya kan? Fundamentalnya bagus, apakah sahamnya harus segera naik? Belum tentu. Nah, makanya saya kembali, kalau teman-teman mau scalping, sangat disiplin. Kalau nggak boleh ada kata-kata nyangkut buat saya. Jadi kalau saya di portofolio scalping, ya saya nggak boleh nyangkut. Kecuali memang saya berniat untuk melakukan yang namanya investing di saham tersebut. Ya, belinya nyicil bertahap. Ya. Karena sekali lagi kalau ngomong scalping, money manajemennya biasanya agresif. Ya, seperti itu. Jadi harus disiplin dan tega. Ya Om Ben, jangan denial kayak gitu ya, melihat apa yang di depan mata, jangan sampai nyangkut ya Om Ben. Ini sebenarnya adalah sering sekali kita itu mix up, akhirnya berujung nyangkut. Jadi style yang berbeda-beda digabung-gabung. Tadinya maunya scalping, tapi kok market lagi nggak berpihak, akhirnya nyari-nyari alasan, oh masih di akum broker ini, oh ada broker ini beli, ternyata pertumbuhan revenue-nya bagus, kayak gitu ya Om Ben. Ini sering banget, ini kayak gimana sih caranya biar kita tuh tetap stick to trading plan? Iya, kalau teman-teman bagaimana caranya untuk stick to trading plan? Ya gampang. Yang pertama harus punya trading plan dulu. Itu penting sekali. Kalau nanya harus stick to trading plan, kalau teman-teman nggak punya trading plan alias beli karena FOMO, beli karena keluar saham itu di berita, beli karena keluar saham itu di medsos aja ya. Ada orang bilang, oh saham ini bagus nih, bakal kesini. Kalau belinya seperti itu ya jangan berharap punya trading plan, ya kan? Karena apa? Karena hanya FOMO aja, ngikutin news, ngikutin euforia market, ya. Kalau memang teman-teman punya trading plan, ya udah teman-teman harus ngerti bahwa kalau teman-teman sudah susah-susah membuat trading plan ya, membuat sebuah perencanaan, kan itu membutuhkan waktu, ya, membutuhkan extra effort seperti itu, ya. Ya udah dilakuin aja. Semisal begini, kalian tadi ya beli di saham di harga 110 misal ya. Oh, saya melihat area supportnya di 106 nih. Oke, saya beli di 110, 109, 108, 107. Di bawah 106 saya buang. Bagaimana kalau jebol ke bawah? Ya buang. Seperti itu. Nah, kalau kita memang mengikuti plan kita, nah nanti di akhir sesi kita bisa melihat, oh ternyata ya,
di hari ini ya saya kena stop loss, ya kan? Kemudian sahamnya mantul. Nah, di situ kalian bisa merevisi dan mengevaluasi dari plan kalian. Karena apa? Kalian nggak menginterupsi plan kalian, ya. Udah ngerti, oh ini gagal nih plan saya, gagal kena stop loss, kemudian mantul, apa kena stop loss kemudian jebol ke bawah. Nah, di end of day ya setelah market berakhir, ya kalian bisa mengevaluasi kenapa salahnya. Oh ternyata saya salah nih misal trading plan saya ini saya belinya malah di resist, saya pengen buy on breakout, ya saya salah. Oh lah dari situ kita bisa kembali apa ya, mengupgrade diri kita. Tapi kalau kita selalu menginterupsi plan kita, alias kita nggak punya trading plan, ya kita nggak akan pernah ngerti salah kita di mana. Artinya apa? Kalian nggak akan pernah berkembang. Udah loss, ya udah, nggak ada yang bisa dipelajari, ya kan? Karena apa? Karena nggak punya trading plan itu yang pertama, atau punya plan tapi nggak pernah dilakuin. Ya, jadi kita nggak pernah bisa mengerti bahwa apa ya, analisa kita ini sudah benar atau salah. Ya, pengertian kita dengan market ini, kita melihat market sudah benar atau salah. Karena apa? Kita selalu menginterupsi. Nah, itu yang bahaya ya buat saya seperti itu. Jadi saran saya, kalau mau melakukan trading plan ya harus punya trading plan. Kemudian kalau udah punya, harus dilakukan. Tujuannya apa? Supaya kita bisa mengupgrade diri setiap hari seperti itu. Mantap banget Om Ben. Tadi bukan bermaksud menabrak ya atau menginterupsi Om Ben karena waktunya sedikit. Sekalian aja diselipkan ini jawaban untuk pertanyaan yang kelima dari Aditya BNRD. Om, bagaimana cara melatih mental saat scalping? Nah, tadi beberapa udah disinggung, sekalian nih Om Ben menjawab pertanyaan yang terakhir ini. Kita sampai 1945. Ya, jadi melatih mental bagaimana ya, tentu saja kalian harus banyak berlatih, ya, banyak berlatih. Itu pasti. Sekarang pertanyaan B, bagaimana seorang pembalap melatih mental pembalapnya, atau seorang penjaga gawang melatih insting untuk dia bisa menangkap bola? Caranya bagaimana? Simple, belajar nangkap bola terus. Bagaimana melatih mental untuk scalping? Ya simple, belajar scalping terus, tapi dananya terukur dan punya pengertian-pengertian yang benar. Ditambah kalian harus mengupgrade diri, mengedukasi diri ya, terus-menerus. Supaya apa? Supaya kalian bisa menemukan formula, ya. Dan setelah itu kalian harus mengevaluasi tiap hari. Jadi teman-teman tuh mengedukasi diri, melakukan evaluasi. Edukasi diri, evaluasi. Itu latihan tiap hari seperti itu dengan modal yang terukur. Sampai kalian menemukan ritme dan formula yang pas buat kalian. Itu cara latihannya seperti itu. Oke, saya rangkumkan, jadi terus berlatih dengan dana yang terukur, terus upgrade diri, jangan lupa evaluasi sampai menemukan ritme yang works for you. Ada yang bilang cepet banget katanya. Emang cepet banget ya, kita cuma 45 menit ya. Memang kalau ngobrol sama Om Ben nih rasanya nggak cukup, pengen terus-terus lagi kayak gitu. Oke, pertanyaan terakhir tadi juga mendapatkan saldo digital Rp100.000. Terima kasih untuk antusiasme teman kumparan semuanya, luar biasa. Tadi sempat tembus breakout ya, resisten 1.500 dan cukup kuat stay di sana. Baiklah, untuk pertanyaan teman-teman kumparan yang tidak terjawab, jangan sedih ya, karena kelas investasi akan ada lagi bulan depan atau harus lebih sering nih. Silakan ya, boleh ngomong ke miminnya kumparan. Jadi tungguin dan pantengin terus Instagram @kumparan.com. Jangan lupa followernya Om Ben, yang belum follow ya, supaya kamu nggak ketinggalan jadwal untuk episode kelas investasi berikutnya. Seru banget Om Ben, makasih untuk ilmu sharingnya, scalping, swing di dunia trading ini plus minus dari kedua teknik ini, dan kita jadi tahu bagaimana menggunakannya dengan baik, dan tentunya menyemangati kita juga untuk senantiasa berlatih, disiplin juga, punya trading plan. Itu dia. Terima kasih untuk teman kumparan yang semuanya sudah meluangkan waktu bersama-sama kita belajar di kelas investasi kumparan. Nantikan terus konten-konten edukasi di kumparan tentunya. Dan terima kasih Om Ben, terima kasih teman kumparan. Banyak rezeki semuanya ya. Semangat berlatih trading. Saya Alin Wiratmaja undur diri. Bye.